nama saya Nurlailatul Hidayah dari SMKN 1 Duduk Sampean. Kali ini saya akan menceritakan dongeng tentang Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Pada suatu hari di dalam hutan, bum, 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 tiba-tiba muncullah raksasa yang menyeramkan. Ia sangat lapar dan ingin memakan seorang bayi. Namun, karena Mbok Rondo tidak mempunyai anak, raksasa itu pun memberikan biji-biji timun ajaib sambil berkata, "Tanamlah biji-biji timun ini. Nanti di antara timun-timun yang tumbuh akan ada satu buah besar berisi bayi. Rawatlah bayi itu baik-baik. Jika umurnya 16 tahun nanti, aku akan membawanya kembali." Tanpa berpikir panjang, Mbok Rondo pun akhirnya mengambil dan menanam biji timun itu di depan rumahnya. Ternyata benar. 2 minggu kemudian, ia melihat ada satu buah besar dan berwarna emas. Mbok Rondo pun langsung mengambil dan membelah buah itu. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat menemukan seorang bayi perempuan di dalamnya. Ia merasa sangat senang dan memberi nama bayi itu Timun Mas. Hari, bulan, tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang yang cantik dan rajin. Mbok Rondo semakin menyayanginya. Namun, Mbok Rondo juga merasa cemas bila mengingat perjanjiannya dengan raksasa itu. Hingga pada suatu malam, Mbok Rondo bermimpi. Ia bertemu dengan seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Keesokan harinya, Mbok Rondo menceritakan semua mimpi-mimpinya kepada Timun Mas dan menyuruh gadis itu untuk menemui sang pertapa di Bukit Gandul. Dengan patuh, Timun Mas menuruti apa kata Mbok Rondo. Perjalanan pulang, Timun Mas melihat ada seorang raksasa yang pernah diceritakan oleh Mbok Rondo. Timun Mas segera berlari menjauhi raksasa itu. "Ho, ho, 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 mau kemana kau, Timun Mas?" Di tengah kepanikannya, Timun Mas teringat akan 3 kantung yang diberikan pertapa tadi. Ia mengeluarkan kantung pertama yang berisi jarum. Dengan cepat, Timun Mas melempar jarum itu ke arah raksasa dan wush, muncullah hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa berusaha menerobosnya sampai-sampai tubuh dan kakinya berdarah karena terkena bambu yang patah. Namun, ia pantang menyerah hingga bisa melewati bambu-bambu itu. Timun Mas semakin panik. Ia segera mengeluarkan kantung keduanya yang berisi garam. Ia lempar garam itu ke arah raksasa dan boom, muncullah lautan yang sangat luas. Raksasa terjebur ke dalamnya. Ia mengejar Timun Mas dengan berenang. Ia terus berenang sampai nyaris tenggelam karena tubuhnya yang berdarah semakin sakit terkena air garam. Namun, ia masih bisa mengejar Timun Mas. Ia semakin marah dan langsung menangkap Timun Mas. Raksasa nyaris memasukkan Timun Mas ke dalam mulutnya. Namun, Timun Mas teringat akan kantung terakhirnya yang berisi terasi. Diam-diam, ia mengeluarkan terasi itu dan melemparnya ke tanah. Seketika, muncullah lautan lumpur yang sangat bau. Timun Mas terjatuh ke tanah, sedangkan raksasa terhisap oleh lautan lumpur itu. "Tolong! Tolong aku, Timun Mas!" Dan akhirnya, tubuh raksasa benar-benar hanyut ke dalamnya. Timun Mas merasa lega. Ia bersyukur kepada Tuhan karena telah menolongnya. Timun Mas pun pulang dan hidup bahagia selama-lamanya. Sekian dulu ya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.